tema Sumber sebagai paroki administratif dari Paroki Muntilan, sampai Sumber sebagai paroki mandiri. Tahap Sumber sebagai paroki administratif dari Paroki Muntilan dapat dinarasikan sebagai berikut. Dalam sejarah Paroki Sumber, periode paroki administratif ditandai dengan sekurang-kurangnya 3 hal, yakni adanya buku-buku sakramental, buku baptis, buku perkawinan, dan buku penguatan. Dibangunnya Pasturan Sumber yang selesai pada tanggal 1 Juli tahun 1977. Adanya para romo, akan tetapi ternyata romo dari Muntilan. Para romo tersebut antara lain Romo Johannes Rangers SJ, Romo Robertus Mardi Swiknyo PE, Johannes Bersman Swiono Haryadi SJ, Romo Paulus Rodibroto SJ, Romo Robertus Hardo Wiryono SJ. Adanya beberapa romo yang berkarya untuk Sumber, walaupun belum sepenuhnya tinggal di Sumber. Selain itu, pada periode ini juga didirikan PGPM, Pengurus Gereja Papa Miskin Gereja Santa Maria dari Lourdes Sumber Muntilan tanggal 1 Agustus 1967 dengan surat keputusan pendirian, yakni Yayasan PGPM JC Darmojuwono, serta berakte notaris tanggal 13 September 1967 nomor 36 pada notaris Raden Mas Suprapto. Nah, bagaimana situasi perkembangan umat dan kiprah kegembalaan para gembala saat itu, serta momen-momen penting apa yang terjadi saat itu bahkan sampai sekarang? Marilah kita saksikan kisah-kisah kasih Tuhan yang nampak dalam kegembalaan para romo saat itu sampai hari ini dalam sosiodrama bersama komunitas Canisius Merapi.
Pada masa ini, ada beberapa Romo yang berkarya di Sumber, yakni Romo Johannes Rangers SC, Romo R. Mardi Suigno PR, dalam buku baptis pertama Paroki Sumber tercatat bahwa yang membaptis umat Sumber di tahun 1965 kebanyakan adalah Romo R. Mardi Suigno PR. 35 orang baptisan dari 69 baptisan. Romo Johannes Persman Wiono Haryadi SG, Romo Paulo Suradibrata SG, banyak membaptis umat di tahun 1966 sampai dengan 1967. Romo Robertus Hartowiryono SY, Romo Aloysius Josephus Harjo Sudarmo SY, Romo Harjo Sudarmo SY mulai memikirkan untuk menetap di Sumber karena gereja Sumber belum memiliki pastoran. Maka bagian belakang gereja disekat-sekat untuk sakristi, ruang tidur, ruang tamu, dan dapur. Sejak saat itu Romo Harjo tidur di gereja Sumber dan umat secara bergiliran memberikan persembahan berwujud bahan-bahan makanan. Selama kurun waktu 3 tahun 1966 sampai dengan 1968 perkembangan umat sangat pesat. Maka tahun 1968 didirikan SMP Farming dan sekolah pertukangan di lokasi dekat SD Canisius. Romo Arkadius Dibyo Wahyono SY, Romo Dibyo mulai memikirkan membangun pastoran, membeli tanah di belakang gereja Sumber, dan di situ dibangun gedung pastoran. Pada bulan Agustus 1977, gedung pastoran selesai dibangun. Dalam prasasti atau tetenger di pastoran Sumber tertulis tanggal 1 Juli 1977 bangunan pastoran diberkati. Pada tanggal 17 Agustus 1978 Romo Dibyo Wahyono SY meninggal dunia secara mendadak di kamar pastoran yang baru.
Selain itu, masa-masa ini dirintis karya Kongregasi Suster Abdi Kristus. Rintisan dibukanya komunitas Suster Abdi Kristus di Sumber diawali pada tahun 1972 sampai dengan 1974 dengan pelayanan karya kesehatan seminggu sekali selama 2 hari oleh Suster Bersman Aka yang waktu itu dilajo dari Ungaran, selanjutnya dari Wedi. Waktu itu belum memiliki rumah biara, sehingga Suster Bersman Aka harus menumpang di rumah umat. Selanjutnya menyusul Suster Teresa Aka dan beberapa suster untuk meneruskan karya yang sudah dirintis oleh pendahulu. Mereka menempati sakristi gereja Sumber, sementara rumah biara sedang dibangun. Biara yang baru sedang dibangun di sebelah barat gereja, di atas tanah milik Kongregasi Abdi Kristus, dan mulai ditempati tanggal 10 Juli 1977. Selain itu, datang juga 2 suster muda setiap Senin pagi sampai Kamis pagi datang ke Sumber untuk membantu mengajar di SMP Kanisio Sumber. Mereka adalah Suster Maria Bernadette yang sempat mengajar bahasa Inggris dan matematika, dan Suster Maria Veronik yang mengajar IPS dan seni musik, yang setiap kali hanya tidur di sakristi. Dan karena semua serba terbatas, sampai kaki para suster digigit tikus. Selanjutnya, para Romo yang silih berganti berkarya adalah Romo Josephus Darminto SJ, Romo Matias Yongbut SJ, Romo BMS Suryo Sudarmo SJ, periode Januari 1988 sampai dengan Agustus 1996 adalah periode pelayanan Romo Simon Cipto Suwarno SJ. Dengan adanya gedung gereja, gedung pastoral, dan setelah lama romo-romo yang menetap, maka umat Sumber semakin berkembang. Romo Simon Cipto Suwarno SJ memikirkan untuk menjadikan Sumber menjadi mandiri. Karena jumlah umat di wilayah Kecamatan Dukun semakin besar, umat dibagi dalam 4 stasi mandiri, yakni Sumber, Tangkel, Juwono, dan Lor Senowo. Untuk itu di Tangkel dan Juwono dibangun gedung gereja. Sementara di Lor Senowo pelayanan Ekaristi
memakai gedung sekolah dasar Canisius Grogol dimulai sekitar bulan Oktober tahun 1989. Pelayanan Ekaristi dan pelayanan umat diselenggarakan di masing-masing stasi. Dengan adanya 4 stasi itu, Sumber semakin berkembang menjadi mandiri. Romo Paulus Susanto PR. Pada masa Romo Susanto, terjadi pembelian tanah dari Yayasan Canisius kepada wilayah Lor Senowo dan seterusnya. Lokasi itu untuk membangun gubuk Selo Merapi. Tahap Sumber sebagai paroki, yakni saat pelayanan imam yang khusus melayani Sumber sepenuhnya lepas dari paroki Muntilan. Periode ini dimulai sejak pelayanan Romo Vincentius Kircito PR. Melayani dari Agustus tahun 2000 sampai dengan Mei 2011. Pada masa ini, pelayanan dilaksanakan dengan pendekatan pastoral berbasis budaya. Romo Aloysius Gonzaga Luhur Priadi PR. Berkarya sejak 1 Mei 2011 sampai dengan 8 September 2012. Yang dapat dicatat masa ini adalah pendirian CU Sentono Merapi yang berkantor di salah satu ruang paroki. Romo Aloysius Martoyoto PR. Berkarya sejak 8 September 2012 sampai Desember 2016. Tindakan pastoral yang dapat dicatat adalah menyelesaikan kanopi gereja Sumber dan pembangunan aula paroki samping gereja. Romo Antonius Junet Triatmo PR. Berkarya sejak 5 Januari 2017 sampai dengan Juli 2019. Masa ini memberikan perhatian kepada Taman Doa Imatuka Ibu Maria Tueng Katentreman dan pembelian tanah-tanah terutama di Imatuka. Pada tahun 2019 ditetapkan uskup dengan SK nomor 0563-B-B112-19 berdasarkan permohonan Dewan Paroki tertanggal 5 Mei 2019 nomor 05-DP-SBR-5-2019 bahwa Paroki Sumber berdiri dihitung sejak 1 Agustus 1967
yakni saat dibentuknya PGPM Sumber, sehingga tahun 2019 PGPM genap berusia 52 tahun. Romo Agustino Sudarisman PR. SK Uskup per 1 Juli 2019, berkarya sejak 1 Agustus 2019. Masa ini mengembangkan 3 tata kelola secara profesional, yakni tata kegembalaan, tata kelola administrasi, dan tata kelola harta benda gereja. Bapak Ibu, katekese hari ini cukup mudeng. Opo? Coba sekarang saya tes. Paroki Santa Maria Lourdes Sumber berulang tahun yang keberapa? Bagus. Yang kedua, lahir tepatnya tanggal berapa? Tahun berapa? Dadi wong Katolik iku ora ngoh pahpoh ngertine ping salira dalem amin. Salira dalem amin. Paroki Sumber iku lahir tanggal tahun 2000. Oh. Jadi Bapak Ibu, Paroki Sumber sudah berusia 25 tahun. Maka umat diharapkan semakin dewasa dalam iman, harapan, dan kasih. Amin. Amin. Opo? Pada masa ini diusahakan menarasikan sejarah kekatolikan Sumber lebih terperinci dan ditemukan bahwa penetapan berdirinya Paroki Sumber bertanggal 1 Agustus 1967 dirasakan perlu ditinjau ulang, mengingat di tanggal tersebut di Sumber belum ada pastura dan belum ada romo paroki yang menetap. Apalagi dalam SK Pastur Paroki baru dirumuskan sebagai pastur kepala Paroki Sumber adalah sejak SK Uskup untuk Romo Vincentius Kircito PM. Sebelumnya selalu dirumuskan sebagai pastur pembantu Paroki Muntilan untuk Sumber. Selanjutnya dipastikan lewat SK penetapan berdirinya Paroki Sumber per tanggal 1 Agustus 2000 seiring dengan penugasan Romo Vincentius Kircito PR. Maka pada tanggal 1 Agustus dijadikan sebagai hari ulang tahun Paroki Santa Maria Lourdes Sumber. Jadi tanggal 1 Agustus 2025 genap 25 tahun Gereja Paroki Santa Maria Lourdes Sumber. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Demikianlah sosiodrama dengan tema Sumber sebagai paroki administratif dari Paroki Muntilan sampai Sumber sebagai paroki mandiri. Dirgahayu paroki tercinta di bawah perlindungan Santa Maria Lourdes. Sampai hari ini Paroki Sumber telah berkembang menjadi 6 wilayah dengan 34 lingkungan dengan jumlah umat terkini 2025 sebanyak
2.866 umat. Dengan perkembangan putra-putri yang terpanggil menjadi imam, suster, dan bruder serta frater sebanyak 37, yakni 14 imam, 19 suster, 2 bruder, dan 2 frater. Dan di tahun berangkat ini, pada tanggal 23 Juli 2025 yang lalu, salah satu putra dari Paroki Sumber telah ditabiskan menjadi imam dalam Serikat Yesus. Siapa dia? Romo Isidorus Bangkit Susetyo Adi Nugro SC bersama dengan temannya Romo Yakobus Aditya Pisti Manggala SC yang berasal dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Babatan. Para suster dan romo silahkan menempati untuk ikut difoto. Para suster yang merasa suster silahkan cepat-cepat karena posisi bagus untuk difoto sekarang daripada nanti setelah bubar. Dihitung 1 sampai 10. 1 2 3 dan seterusnya. Kita bersyukur untuk segala anugerah kekayaan yang berlimpah bagi Paroki Sumber, baik secara jasmani maupun rohani. Semangat ini mendorong kita untuk semakin berani berbagi-bagi sesama dan semesta. Demikianlah sosiodrama dengan tema Sumber sebagai paroki administratif dari Paroki Muntilan sampai Sumber sebagai paroki mandiri. Sampai jumpa. Bunda Maria, marilah kawan kita bersatu untuk membela kita. Bersama bangun gereja kita, menuju gereja mandiri, itulah cita kita. Bersama dan kita bersama menuju gereja kita.
bernama